anaknya Pak Dani dan Bu Yana. Terus satunya yang terakhir saya. Jadi kata aku pembawa damai saya. Terima kasih. Bapak, Ibu, seluruh umat Santo Louis yang saya kasihi, marilah pada kesempatan ini kita melanjutkan devosi kepada Bunda Maria. Ini merupakan hari yang ke-16 masuk dalam suasana devosi. Kita Tuhan berkenan hadir dalam pertemuan ini untuk memimpin acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dengan mohon ampun segala dosa kita kepada Allah atas kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bapak, Ibu, marilah kita merenungkan. Temanya adalah mengagumi dengan sederhana. Sebelum kita membaca renungan ini, Ekaristi, yang ingin saya tanyakan, Pak Ferry ini agamanya Kristen atau bukan? Tidak tahu. Ada yang tidak tahu. Pak Hartanto ini agamanya Kristen. Betul tidak itu? Salah, itu Buddha. Ya, kadangkala kita tidak tahu. Padahal seluruh umat Kristen itu, seluruh pengikut ajaran Tuhan Yesus itu Kristen. Jadi Kristen itu, saya ulang-ulang, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Maka kita perlu ketahui bahwa seluruh
pengikut ajaran Kristus itu adalah umat Kristen. Hanya kalau di pemerintahan itu ada agama Katolik, agama Kristen, gitu kan. Jadi kita itu sesungguhnya agamanya apa? Kristen. Pengikut ajaran Kristus. Itu tidak masalah, bisa Anda lihat di literasi yang mungkin lebih update. Ya. Yang ingin saya tanyakan, kita semua hadir di sini, wah dengan mantap gitu kan. Sesungguhnya yang menyebabkan Anda yakin menjadi umat Kristen atau umat Katolik itu apa? Oh, melayani dengan sederhana, mengagumi dengan sederhana. Bayangkan berangkat pagi ngantar putrinya, sore, wah, balap sana macet semua. Masih pulang, wah ini ulung diantar, tapi dengan senyum, dengan sukacita. Itu kekaguman kita yang sederhana. Kita akan tilik di sini dalam bacaan, saya akan bacakan, ya, mengagumi dengan sederhana. Sementara kita kagum dengan pamong kita ya. Ya. Nah, coba nanti kita ada kekaguman lain yang sederhana sesuai tema ini atau tidak. Saya akan bacakan. Mengagumi dengan sederhana. Bagian Ekaristi mana yang paling menyentuh? Doa persiapan komuni Rama ya. Di aula pasturan, seorang Romo sedang ngobrol dengan beberapa orang muda Katolik. Salah satu yang mereka bahas adalah Ekaristi. Rama tersebut menanyakan bagian Ekaristi mana yang paling menyentuh mereka. Dan nanti harus jawab ya, bagian mana yang paling menyentuh. Krishna, salah seorang dari mereka, menjawab, Rama, saya selalu kagum dan tersentuh saat mendaraskan doa persiapan komuni. Ada rasa yang berbeda di hati. Saya merasa berdosa dan tidak pantas. Tetapi Tuhan tetap rela datang kepada saya. Kata-kata doa yang sering kita ucapkan pada saat itu adalah, Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ini yang menyentuh. Bagi Krishna, tidak hanya menyentuh, tetapi juga sering terngiang saat doa-doa pribadi, waktu sendiri, dan setelah Ekaristi selesai. Rasa tersentuh dan kagum yang dirasakan Krishna dapat dimaknai sebagai kekaguman di hadapan misteri Paskah. Ia membuka hati kepada Yesus yang hadir dalam rupa hosti suci. Kata-kata sederhana tersebut menghadirkan misteri iman yang teramat agung. Paus Fransiskus mengatakan bahwa kekaguman adalah bagian esensial dari tindakan liturgi karena merupakan sikap orang-orang yang tahu akan kekasan tata gerak simbolis, sesuatu yang menakjubkan bagi mereka yang mengalami kekuatan simbol. Kekaguman menjadi pintu pembuka bagi rahmat yang tercurah dalam membuahkan pemaknaan akan hidup yang lebih mendalam dan nyata. Untuk menerima rahmat tersebut, kita diajak menjadi pribadi yang sederhana. Kita meninggalkan prasangka rasa bebal, rasa keras hati, saat kita hadir dengan hati yang tulus dan jujur. Tuhan menyapa kita lewat sabda, simbol, dan tata gerak dalam liturgi. Kesederhanaan hati menjadi gerbang bagi kata-kata sederhana dalam Ekaristi. Menjadi rahmat yang luar biasa bagi hidup dan perutusan. Apa bedanya membaca kitab suci dengan membaca buku ilmiah? Ya. Kalau kitab suci itu Anda baca hanya untuk logika, maka kitab suci itu akan menjadi buku-buku biasa. Tapi kuncinya membaca kitab suci itu Anda harus menyiapkan diri dan mohon bimbingan dari Roh Kudus. Baru nanti akan terbimbing sehingga menjadi kitab-kitab suci.
yaitu Alkitab. Sebenarnya kitab suci agama Kristen tadi apa ya? Katanya, kitab suci agama Katolik apa? Ada Alkitab, ada Injil. Ya ini seharusnya kita belajar bareng gitu kan ya. Ya, misalnya di katekese nanti kok, misalnya Bu Ferry, ayo kitab suci agama Katolik apa? Injil Romo, Alkitab Romo, asal bukan Enggak, maksud saya kitab suci agama Kristen. Ingat, Kristen itu bisa Kristen Katolik, Kristen Protestan. Injil itu bagian dari Alkitab. Ya. Jadi ya Alkitab lebih lengkap. Khusus yang Katolik, apalagi tanya Pak Har kok ada kitab Deuterokanonika itu apa? Itu yang membedakan. Paling enggak kita katekese sedikit-sedikit itu nyiprat gitu loh. Jadi jangan sampai Katolik kok beanan terus, YouTube-nya sing ora-ora. Kalau YouTube-nya dialihkan ke Katolik, KGK itu apa gitu kan? Itu kan saya katekese. Katolik kok KGK nggak ngerti gitu misalnya. Wih, saya padahal dulu juga nggak ngerti. Katekismus Gereja Katolik, pedoman Gereja Katolik. Baru apakah saya itu yakin terhadap Katolik? Atau saya itu ragu terhadap Katolik? Siapa yang masih ragu terhadap Katolik? Siapa yang yakin terhadap Katolik? Nah, kalau ragu seperti ini, bagaimana kita mau menyambut Kristus dalam Ekaristi? Pasti sudah yakin, tapi sejauh mana keyakinan itu ada indikator nanti. Sesungguhnya saya itu sebagai pribadi yang yakin terhadap pengikut Kristen, atau saya hanya tercetak dalam KTP agama saya. Itu ada nanti ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa ya? Ya gitu kan. Wah, jangan-jangan malah saya yang kena, saya kan kesindir sendiri. Dengan cara yang sangat sederhana, misalnya begitu. Yakinnya itu karena apa? Gitu kan. Padahal loh cobaannya banyak loh Pak Hari loh. Saya juga, kita semua kan ada cobaan hidup itu kan banyak kan. Tapi kok tetap yakin? Yakinnya karena apa? Atau kita masih ragu? Atau yang sering tidak datang dalam perkumpulan ini ragu mungkin? Nah, kita akan lihat mungkin mereka yang ragu. Wah Pak, Pak Har maaf saya itu tidak datang karena saya itu kehidupannya kok ini doa saya kok tidak terkabul gini-gini. Padahal di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan ya, kamu rajin berdoa dapat apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah meminta. Yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu, bukan seturut kehendak Allah. Jadi mulai sekarang kalau berdoa tidak dikabulkan padahal sudah berusaha, berarti tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena untuk memenuhi hawa nafsu. Jangan terus ragu, wah doaku tidak terkabul terus kok. Tuhan tidak mau seperti itu. Itu dalam Yakobus 4 ayat 3. Nanti pulang dibaca, karena saya tidak hafal. Tapi intinya di situ. Wah, saya agak ragu. Nah, tapi kalau orang yang yakin, oh saya sudah berusaha begini, tidak dikabulkan. Banyak saya yakin, Bapak Ibu itu berdoa untuk putrinya, untuk putranya. Wah, saya mendoakan begini supaya jadi anak yang sukses, yang bangga, yang kaya raya, yang begini-begini. Anak itu punya siapa? Tapi sebenarnya Tuhan yang menghadirkan. Apakah rencana Tuhan seperti itu? Terlalu menghiraukan jawaban yakin atau ragu. Ciri-cirinya itu masuk atau enggak? Waduh, aku kenal. Umat Santo Louis dalam melaksanakan Ekaristi. Karena di sini disebutkan yang paling menyentuh itu apa tuh di Ekaristi? Oh tadi ya, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yang minggu saja tidak ke gereja loh. Wah, jangan-jangan gini. Saya tidak nyindir ya, tapi ciri-cirinya gitu. Nah, jadi minggu itu kan masuk dalam 5 perintah gereja. Kok itu tidak ke gereja? Itu yang mengatakan yakin atau ragu. Nah, dijawab dalam hati. Jawab dalam hati.
Kalau ke gereja terlambat, apa Romo mengharapkan kita itu terlambat? Enggak. Ini yakin enggak sebagai orang Katolik? Wah, nyindir dia atau nyindir awak ini, gitu kan? Ya kita belajar bersama kok. Ya, kita itu belajar bersama. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini doa devosi kepada Bunda Maria telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 632. Satu, dua, tiga. Dengarkanlah Maria, terima salamku. Dengan pujian syukur serta nyanyianku, terpilihlah Engkau, terpilihlah Engkau menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas kehadirannya di tempat Bapak Gani. Terima kasih Pak telah menyediakan tempatnya.